adalah sebuah kehormatan yang luar biasa ketika Presiden Prabowo Subianto diundang khusus untuk menyaksikan penandatanganan kesepakatan damai antara Israel dan Palestina pada konferensi tingkat tinggi tentang Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir, dan disejajarkan dengan para pemimpin dunia lainnya. Undangan itu, menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, datang secara mendadak pada hari Sabtu 11 Oktober 2025. Dalam undangan itu, kata Mensesnek, disebutkan bahwa kehadiran Presiden Prabowo sangat diharapkan karena akan membahas kelanjutan perundingan masalah Gaza. Presiden Prabowo pun langsung bertolak menuju Mesir, dan sebelum acara penandatanganan dimulai, Presiden Prabowo disambut Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan penuh kehangatan. Keduanya bersalaman dan kemudian berfoto bersama sambil mengacungkan jempol. Setelah satu persatu pemimpin dunia bersalaman dengan Trump, seluruh kepala negara dan kepala pemerintahan yang hadir dalam konferensi tingkat tinggi ini juga berfoto bersama. Presiden Prabowo dan sejumlah pemimpin dunia yang hadir dalam KTT, termasuk Sekjen PBB Antonio Guterres, menyaksikan langsung detik-detik yang sangat bersejarah ini. Detik-detik saat dokumen kesepakatan damai tersebut ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Penandatanganan dokumen perjanjian damai yang berisi sejumlah aturan dan regulasi itu dilakukan untuk mengakhiri perang di Gaza, Palestina. Dan menurut Presiden Donald Trump, gencatan senjata antara Israel dan Hamas berjalan dengan baik. Trump pun mengatakan bahwa upaya dan doa seluruh dunia akhirnya terkabul, sehingga perdamaian yang dulu dianggap mustahil sekarang bisa terwujud menjadi kenyataan. This is the day that people across the region and around the world have been working, striving, hoping, and praying for. They have done things over the last month that I think were really unthinkable. Nobody thought this could happen. With the historic agreement we've just signed, those prayers of millions have finally been answered. As you know, the hostages have been returned, and further work goes on having to do with the, sadly to say, bodies. Together we've achieved what everybody said was impossible. At long last, we have peace in the Middle East, and it's a very simple expression, peace in the Middle East, and we've heard it for many years, but nobody thought it could ever get there, and now we're there. Ketika menyapa satu persatu para pemimpin negara yang hadir di acara ini, Presiden Donald Trump tak lupa menyebut nama Presiden Prabowo. Trump mengatakan bahwa Presiden Prabowo adalah presiden yang luar biasa dari Indonesia. Usai mengatakan itu, Presiden Trump langsung menghampiri dan menyalami Presiden Prabowo. Thank you very much. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President, come on. Great job. Rakyat Indonesia seyogianya merasa bangga bahwa Presiden Republik Indonesia selalu dihormati di segala forum dunia, seperti di KTT Gaza ini. Kehormatan ini diperoleh tak lepas dari upaya Presiden Prabowo yang tak kenal lelah dalam memperjuangkan perdamaian dunia, terutama dalam memperjuangkan perdamaian di Gaza, guna mengakhiri penderitaan rakyat Palestina. Selain para pemimpin Timur Tengah, termasuk Presiden Palestina Mahmud Abbas dan Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman Al Saud, serta pemimpin negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, konferensi tingkat tinggi Gaza yang menghasilkan dokumen kesepakatan damai juga dihadiri para pemimpin Eropa, seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel. Dari Asia, selain Presiden Prabowo, juga hadir Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Sedangkan dari Afrika, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Beberapa negara dihadiri oleh Menteri Luar Negeri atau utusan khususnya, seperti juga Israel yang diwakili Benny Gantz sebagai utusan khusus yang mewakili Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Men of our time.